Soal nomor 1. Anda bekerja di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Anda berada di divisi pelayanan yang melayani pembuatan KTP. Suatu hari, istri sahabat Anda datang untuk membuat KTP baru dan mendapatkan nomor antrian 87. Saat itu, di loket Anda baru melayani antrian nomor 34. Sahabat Anda menelpon Anda dan meminta istrinya untuk didahulukan karena istrinya harus segera menjenguk ibunya yang sakit. Yang Anda lakukan adalah, soal ini termasuk kompetensi manajerial bidang pelayanan publik dengan indikator mampu mengerjakan tugas-tugas dengan mengikuti standar pelayanan yang objektif, netral, tidak memihak, tidak diskriminatif, transparan, dan tidak terpengaruh kepentingan pribadi, kelompok, atau partai politik. Jadi di sini kita pilih opsi jawaban yang menunjukkan kalau kita itu tidak memihak dan juga netral. Kita lihat opsi yang A, memintanya untuk menunggu sesuai antrian. Ini jawaban yang bagus, tapi kita lihat dulu opsi yang lain. Jadi A ini kita simpan dulu. Yang B, meminta izin pada antrian yang dia lewati untuk melayaninya lebih dahulu karena harus segera menjenguk ibunya yang sakit. Nah, ini menunjukkan kalau kita tidak netral, kita mengutamakan istri sahabat kita. Jadi B ini bukan jawaban yang tepat. Yang C, memintanya menunggu sesuai antrian sambil mengajaknya ngobrol. Nah, ini juga bukan jawaban yang tepat. Kalau kita mengajaknya ngobrol, maka antrian yang lain akan terbengkalai, tidak terlayani secara maksimal. Yang D, memintanya menunggu sesuai antrian dan tetap melayani sesuai antrian selanjutnya. Nah, ini jawabannya bagus dan jawaban ini lebih bagus dari yang A. Tapi kita lihat dulu yang E, meminta teman untuk melayani istri sahabat Anda. Ini juga tidak tepat karena teman kita itu pasti punya pekerjaan sendiri. Kalau dia melayani istri sahabat Anda, maka pekerjaannya akan terbengkalai. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Baik, sebelum lanjut ke soal berikutnya, akan saya sampaikan kalau kompetensi manajerial itu terdiri dari beberapa kompetensi, antara lain integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan, dan pengambilan keputusan. Di mana masing-masing komponen ini memiliki indikator. Nah, tipsnya teman-teman harus memahami kompetensi-kompetensi itu dan juga indikatornya. Nomor 2, suatu hari Anda mengadakan audit ke sebuah sekolah yang lokasinya cukup jauh dan hanya bisa ditempuh dengan perjalanan darat. Di tengah perjalanan, mobil yang Anda bawa mengalami kecelakaan. Untuk memperbaiki mobil tersebut, Anda harus mengeluarkan uang sangat banyak. Setelah mobil diservis dengan menunggu 3 jam, Anda kembali melanjutkan perjalanan. Ketika akan pulang, kepala sekolah yang ternyata adalah paman Anda memberikan sejumlah uang sebagai ganti uang servis. Sikap kamu adalah ... Soal ini termasuk kompetensi manajerial bidang integritas dengan indikator melaksanakan peraturan kode etik organisasi dalam lingkungan kerja sehari-hari pada tataran individu atau pribadi. Jadi kita pilih opsi yang paling berintegritas, yang paling menunjukkan kalau kita itu berintegritas. Ingat, integritas itu harus lahir dari hati nurani kita sendiri. Kita lihat opsi A, mengembalikan uang transport secara tegas dan halus. Ini bagus, tapi kita simpan dulu, kita lihat dulu opsi yang lain. Yang B, menolak karena akan membahayakan posisi Anda jika ketahuan. Nah, ini alasannya karena kita takut ketahuan. Jadi ini bukan jawaban yang tepat karena kita takut bukan dari hati nurani, tetapi karena takut kalau ketahuan. Lalu yang C, menolak karena disuruh atasan untuk bekerja dengan jujur dan bebas KKN. Nah, jadi kita menolaknya karena disuruh atasan, bukan karena hati nurani kita sendiri. Jadi C ini juga salah. Lalu yang D, marah karena kepala sekolah telah berusaha untuk menyogok. Ini juga bukan jawaban yang tepat. Meskipun kita itu disogok, tapi tidak seharusnya kita itu marah. Kemudian yang E, menolak karena tahu itu merupakan bentuk gratifikasi. Nah, E ini jawaban yang lebih bagus dari yang A, karena E ini menunjukkan kalau kita itu benar-benar berintegritas. Kita benar-benar tahu dan sadar kalau itu adalah bentuk gratifikasi. Jadi jawabannya adalah yang E. Lanjut ke soal yang ketiga. Anda sedang melakukan diskusi bersama rekan kerja di kantor. Saat diskusi berlangsung, seorang rekan kerja memberikan usulan yang menurutnya sangat baik dalam meningkatkan hasil kerja.
Namun, menurut Anda, usulan tersebut memiliki resiko yang besar dan merugikan perusahaan jika dilakukan. Ketika Anda menanggapi usulan tersebut, rekan kerja tersebut tampak tidak terima dengan sanggahan Anda. Bagaimana sikap yang akan Anda lakukan? Nah, untuk soal ini termasuk kompetensi manajerial pada bidang kerjasama dengan indikator mampu menjalin interaksi sosial untuk penyelesaian tugas. Jadi kita dituntut untuk mampu berinteraksi dalam rangka menyelesaikan tugas. Kita lihat opsi yang A, memintanya untuk memberikan gagasan yang memiliki resiko kecil dan realistis. Oke, kita simpan dulu jawabannya. Kita lihat opsi yang lain. B, meninggalkan ruang diskusi dan memberitahukannya kepada atasan. Nah, ini bukan jawaban yang tepat, karena menunjukkan kalau kita tidak bisa menyelesaikan masalah. Yang C, mengajaknya berbicara dengan bahasa yang santai dan ringan serta fokus pada tujuan awal. Nah, ini jawaban yang bagus ya, karena menunjukkan kalau kita itu mampu berinteraksi sosial dalam rangka menyelesaikan tugas. Tapi kita lihat dulu opsi yang D dan E. Yang D, memintanya untuk memikirkan kembali gagasan yang diusulkan. Nah, ini masih bagus yang C ya. Kemudian yang E, diam saja dan mengikuti semua gagasan rekan kerja. Nah, ini menunjukkan kalau kita tidak bisa menyelesaikan masalah. Masih bagus jawaban yang C. Jadi jawabannya adalah yang C, karena yang C ini menunjukkan kalau kita itu mampu berinteraksi dengan rekan kantor dalam menyelesaikan sebuah tugas atau permasalahan. Soal yang keempat, Anda bekerja di dinas yang menangani penyaluran bantuan. Anda diminta melakukan survei ke beberapa wilayah supaya bantuan dapat disalurkan tepat sasaran. Survei harus selesai dalam waktu 1 minggu, padahal wilayah survei Anda sangat luas. Yang akan Anda lakukan adalah titik-titik. Nah, soal ini masih tentang kerjasama, tetapi indikatornya membangun aliansi dengan para pemangku kepentingan dalam rangka mendukung penyelesaian target kerja kelompok. Dan di dalam soal itu wilayah surveinya sangat luas, jadi tidak mungkin kalau Anda menyelesaikannya sendiri. Anda harus membentuk sebuah tim. Kita lihat opsi yang A, menghubungi petugas yang ada di wilayah untuk diajak bekerja sama menyelesaikan survei. Nah, ini jawaban yang sesuai ya dengan indikator. Menghubungi petugas yang ada di wilayah untuk diajak bekerja sama untuk menyelesaikan survei. Tapi kita lihat dulu yang opsi yang lain. Yang B, melaksanakan survei sendirian sesuai perintah. Nah, ini tidak sesuai karena tidak menunjukkan kalau kita itu mampu bekerja sama. Yang C, meminta bantuan beberapa teman yang saya percaya untuk menyelesaikan survei. Ini juga tidak sesuai ya, karena kita hanya meminta teman yang kita percaya saja dan tidak mempercayai rekan kerja yang lain. Yang D, membuat laporan hasil survei secara asal-asalan. Nah, ini jelas salah ya. Masa kita harus survei tapi asal-asalan? Ini jelas salah. Yang E, membuat laporan hasil survei berdasarkan data hasil survei tahun lalu. Nah, kita kan disuruh survei kondisi saat ini, tapi kenapa kita memberikan laporan tahun lalu? Jadi jelas salah. Jadi jawabannya adalah yang A, menghubungi petugas yang ada di wilayah untuk diajak bekerja sama menyelesaikan survei. Ini yang paling sesuai dengan indikator. Soal yang kelima, pagi ini Anda meminta bawahan Anda untuk meninjau lokasi proyek yang kebetulan di bawah tanggung jawab Anda. Namun lagi-lagi bawahan Anda tersebut mengingkari janjinya untuk melakukan tinjauan ke lokasi dengan berbagai alasan yang Anda rasa kurang masuk akal. Sedangkan ini merupakan pekerjaan yang sangat penting demi menjaga nama baik perusahaan dan kepercayaan pemakai jasa perusahaan Anda. Menghadapi hal tersebut, sikap Anda adalah, nah, soal ini termasuk dalam bidang integritas dengan indikator mampu untuk memberi apresiasi dan teguran bagi anggota yang dipimpin agar bertindak selaras dengan nilai, norma, dan etika organisasi dalam segala situasi dan kondisi. Kenapa indikatornya ini? Karena dalam soal kita lihat ada bawahan kita yang meninggalkan tanggung jawabnya tanpa alasan yang masuk akal. Kita lihat opsinya satu persatu. Yang A, tidak lagi memberinya maaf karena ini sudah keterlaluan tidak mengindahkan perintah Anda, padahal itu adalah pekerjaan yang sangat penting. Ini salah ya, tidak harus dengan tidak memberinya maaf. Kalau kita tidak memberinya maaf, maka hubungan kita akan menjadi semakin buruk dan itu akan merugikan perusahaan. Yang B,
melaporkan hal ini kepada pemilik perusahaan agar mendapatkan hukuman agar dia memahami tugasnya untuk masa yang akan datang. Nah, dia kan anak buah Anda, jadi itu adalah tanggung jawab Anda. Jadi B ini bukan jawaban yang benar. Yang C, berhenti mempercayainya sejak kejadian pertama hingga selanjutnya. Nah, sebagai rekan kerja kita tidak boleh berhenti mempercayai rekan kerja kita. Kita harus selalu mempercayai dan berusaha agar dia bisa memperbaiki kesalahannya. Jadi C ini bukan jawaban yang tepat. Yang D, berani berkata tegas dengan menegurnya agar bertanggung jawab. Nah, ini paling sesuai dengan indikator ya, dimana indikatornya itu adalah mampu untuk memberi apresiasi dan teguran bagi anggota yang dipimpin agar bertindak sesuai dengan nilai dan norma. Tapi kita lihat dulu yang E, tidak cepat percaya dengannya jika diserahkan tugas lagi untuk kedepannya. Nah, ini juga bukan jawaban yang benar karena tidak sesuai dengan indikator. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D, berani berkata tegas dengan menegurnya agar bertanggung jawab. Dan bagi teman-teman yang ingin memperdalam soal P3K, silahkan teman-teman klik link video yang ada di pojok kanan atas ini. Dan juga bagi teman-teman yang menginginkan kamus kompetensi manajerial dan juga sosiokultural beserta indikatornya, silahkan teman-teman request melalui WA atau Telegram yang tertera di kolom deskripsi dan semoga bermanfaat. Oke, sekian dari saya. Semoga teman-teman lulus dalam P3K. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.